Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Pada siang hari ini, saya, Tut Peri Ardiasa, akan mempresentasikan materi yang menarik, yaitu hakikat pembelajaran saintifik dalam mata kuliah landasan dan inovasi. Nah, pembelajaran saintifik ini yaitu adalah salah satu pembelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013, yang dimana pembelajaran saintifik ini menekankan pembelajaran yang tidak lagi berpusat kepada guru, melainkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya, pendekatan saintifik dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Pendekatan saintifik mencakup dua pola penalaran, yaitu penalaran induktif atau inductive reasoning dan penalaran deduktif atau deductive reasoning. Penalaran induktif dimulai dari seseorang yang bersifat partikular atau khusus menuju suatu yang bersifat umum. Sebaliknya, penalaran deduktif dimulai dari pernyataan yang bersifat umum. Menuju suatu yang bersifat khusus, penalaran induktif bersifat empiris, menarik simpulan bagi keseluruhan. Sebaliknya, penalaran deduktif bersifat rasional kepada pengetahuan ilmiah dan bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah berkumpul sebelumnya. Jadi, gabungan keduanya melahirkan logika ilmiah yang konsisten dengan teori dan fakta empiris dalam pembelajaran. Nah, tujuan dan ruang lingkup dari pembelajaran saintifik. Yang pertama, meningkatkan rasa ingin tahu. Yang artinya, siswa didorong untuk meningkatkan rasa ingin tahunya, yaitu salah satunya yaitu dengan bertanya dan menjelajahi informasi terkait dengan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mengamati, yaitu siswa ditekankan untuk melatih observasi yang cermat dan detail dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendorong analisis, yaitu siswa ditekankan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat, membutuhkan komunikasi. Nah, siswa ditekankan untuk melatih siswa untuk menyampaikan temuannya dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik berpusat pada siswa untuk mengembangkan potensi kecerdasan secara optimal. Hakikat pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik adalah pembelajaran yang dilakukan secara ilmiah, diyakini sebagai titian emas mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Siswa menjawab rasa ingin tahunya melalui proses sistematis menemukan makna pembelajaran dan membentuk kebiasaan ilmiah. Yaitu bahwa pembelajaran saintifik ini adalah suatu solusi untuk mengembangkan dalam lini afektif, yaitu keterampilan sikap, kognitif, yaitu pengetahuan siswa, dan psikomotor, yaitu keterampilan siswa. Kriteria pembelajaran saintifik, yaitu yang pertama, fakta dan logika. Nah, materi berdasarkan fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan secara logika.
Substansi atau materi pembelajaran benar-benar berdasarkan fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan secara logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, atau legenda. Yang kedua, bebas prasangka. Penjelasan dan interaksi deduktif terbebas dari pemikiran subjektif. Yang artinya penjelasan tenaga pendidik, respon peserta didik, dan interaksi induktif tenaga pendidik sampai peserta didik harus terbebas dari prasangka yang semerta-merta pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Yang ketiga, berpikir kritis. Mendorong siswa berpikir kritis, analisis, dan tepat dalam memecahkan masalah. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang dapat mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran. Terus yang keempat, berpikir hipotetik, yaitu mendorong siswa membuat dugaan dalam melihat perbedaan dan kesamaan. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik, yaitu membuat dugaan dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain dari substansi atau materi pembelajaran. Menghindari sifat non-ilmiah. Pertama, intuisi. Kecakapan praktis yang irasional dan individual tanpa alur pikir sistemik. Intuisi sering dimaknai sebagai kecakapan praktis yang kemunculannya bersifat irasional dan individual. Intuisi juga bermakna kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh seseorang atas dasar pengalaman dan kecakapannya. Kedua, akal sehat. Dapat menyesatkan jika hanya mengandalkan akal sehat semata. Dalam pembelajaran, kita tidak boleh mengandalkan akal sehat semata. Kita harus menggunakan eksperimen dan juga penelitian agar pembelajaran tersebut valid diterapkan. Yang ketiga, prasangka. Akal sehat yang terlalu dipandu kepentingan subjektif. Sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperoleh semata-mata atas dasar akal sehat umumnya sangat kuat dipandu kepentingan seseorang atau tenaga pendidik serta peserta didik yang menjadi pelakunya. Prasangka itu memang penting jika diolah secara baik, sebaliknya akan berubah menjadi prasangka buruk atau sikap tidak percaya jika diwarnai oleh kepentingan subjektif. Yang keempat, coba-coba, tidak terkontrol, tidak memiliki kepastian, dan tidak bersistematika baku. Aksi coba-coba seringkali melahirkan wujud atau temuan yang bermakna. Namun, tindakan coba-coba harus disertai dengan pencatatan atas setiap tindakan sampai dengan menemukan kepastian jawabannya. Terus yang kelima, asal berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis memang terdapat pada semua orang. Nah, tentu saja hasil pemikirannya tidak semuanya benar karena bukan berdasarkan hasil eksperimen yang valid atau reliable. Karena pendapatannya itu hanya didasari atas pikiran logis. Implementasi saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik dirancang agar peserta didik aktif mengonstruksi konsep melalui tahapan
kegiatan ilmiah. Yang pertama, mengamati. Mengamati merupakan kegiatan mengidentifikasi suatu objek melalui penginderaan, yaitu melalui indera penglihatan, atau membaca serta menyimak, membau, mendengar, mengecap, dan meraba pada saat mengamati suatu objek menggunakan ataupun tidak menggunakan alat bantu sehingga siswa dapat mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang kedua, menanya. Menanya merupakan kegiatan mengungkapkan hal yang ingin diketahui, baik yang berkenan dengan suatu objek, peristiwa, dan suatu proses tertentu. Yang ketiga, mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan kegiatan mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Yang keempat, yaitu mengasosiasi. Mengasosiasi merupakan mengolah data dalam serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan bantuan peralatan tertentu. Yang kelima, mengomunikasikan. Mengomunikasikan merupakan kegiatan siswa dalam mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan dan mengolah data. Kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan yaitu pembelajaran saintifik adalah proses ilmiah yang efektif untuk mengonstruksi konsep hukum atau prinsip melalui tahapan kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan. Adapun saran, yaitu pengguna pembelajaran berbasis saintifik dapat direkomendasikan sebagai referensi dalam proses pembelajaran karena metode ini terbukti baik dan efektif dalam meningkatkan kualitas belajar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni.